Selamat sore jemaat Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, tahun 2023 telah kita lalui bersama. Sungguh penyertaan dan pimpinan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dan sore hari ini bersama-sama kita memasuki tahun yang baru. Biarlah kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk ada dalam genggaman Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa memulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau 2023 telah kami lalui bersama Engkau. Kami melihat kebesaran-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur anugerah-Mu limpah. Apa yang tidak terpikirkan oleh kami semuanya boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Dan di tahun yang baru ini Tuhan, memasuki hari-hari ke depan, kami percaya seperti Tuhan sudah menyertai kami di masa yang lalu. Demikian juga akan Tuhan lakukan ke depan bersama dengan kami gereja-Mu. Karena itu biar hati kami terus percaya, terus bersyukur, terus mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap memberikan nyanyian syukur kami, sebab Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
Terima kasih, kami bersyukur. Sebab Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Dalam ketakutan dan kecemasan Engkau ada untuk menyertai kami. Sebab Engkau Allah Immanuel. Dalam kelemahan tubuh kami ketika kami tidak berdaya, Engkaulah Jehovah Rafa, penyembuh kami. Ketika kami dalam kegelapan Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Engkau ada di sana menjadi Elohim Adonai bagi gerejamu. Dan di dalam kekurangan dan keterbatasan, Engkau hadir menjadi Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Karena itu di tahun yang baru ini dengan segenap iman percaya kami mau deklarasikan, Tuhan kami hebat dan dahsyat. Tuhan kami hidup dan berkuasa. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan, kami percayakan hidup kami Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Yes Jesus. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Serukan dengan percaya, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini.
Bapa di sorga, terima kasih. Pada tahun yang baru ini, kami mau membuka selalu lembaran yang baru. Biar Tuhan menyurat dalam hati kami firman-Mu, dan supaya kami mempunyai roh takut akan Engkau. Karena itu yang terpenting dalam hidup, supaya kami boleh berjalan dalam kehendak Tuhan yang benar. Karena itu Tuhan, urapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing di tempat ini. Berkati kami sekalian, dan biar hadirat-Mu nyata. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Dan kita yang percaya berkata bersama, amin. Saudaraku, pertama-tama saya ucapkan selamat Natal, tahun lalu, dan tahun baru. Ya, kita masih berbicara tentang awas rasa tidak puas. Banyak orang merasa puas dengan merasa saya sudah beragama. Karena itu judul yang saya berikan, puas dengan beragama. Tapi tanda tanya, apakah engkau betul-betul puas dengan beragama? Banyak orang merasa kalau saya sudah menjadi anggota suatu perkumpulan, suatu kelompok, atau suatu gereja, saya adalah orang religius. Ya, tapi ingat, orang yang merasa religius belum tentu dia bertuhan. Dalam hidup ini banyak orang mengaku Yesus, namun nanti Tuhan akan menjawab, mengapa kamu sebut aku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak menurut perkataanku. Jadi yang penting bukan kita beragama, tapi bagaimana ada satu pribadi yang di atas kita, yang besar, yang mulia, yang maha kuasa, yang bisa mengontrol hidup kita. Nah, itu namanya orang yang bertuhan. Karena itu Yesus harus kita angkat menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau kita percaya Yesus itu betul Allah yang jadi manusia, yang harus mati, melepaskan dosa kita, namun dia bangkit, naik ke sorga, ya, dan akan datang kembali. Karena ini kunci daripada Injil, ya, khususnya dalam kebangkitan Kristus dan kedatangannya kembali. Nah, oleh karena itu nanti dia akan menghakimi. Dan apakah kita ini bisa taat kepada Tuhan yang sekarang kita tidak lihat? Ya. Namun orang yang tidak punya Tuhan itu pasti mengalami yang namanya kekacauan. Jadi orang yang tidak punya Tuhan itu ada satu sumber yang membuat hidupnya nanti akan kacau. Ya. Dan kita melihat sekarang dunia sedang mulai bergolak, kekacauan di mana-mana, ya. Karena Tuhan sudah mengingatkan bahwa dia akan datang menghakimi. Nah, kepuasan yang sejati itu dari mana? Kepuasan yang sejati bukan disebabkan karena beragama. Mengapa? Karena kata agama sendiri mempunyai arti sebenarnya tidak kacau. A itu tidak, asusila, ya. Kalau dikatakan asusila ya tidak bersusila, amoral, tidak bermoral. Nah, agama itu kacau. Jadi kalau kita berkata agama itu apa sebenarnya? Jadi orang yang punya tujuan beragama
itu sebenarnya lebih cenderung mempunyai satu kumpulan, ya, satu persekutuan dengan konsep dan falsafah yang sama, termasuk yang disebut agama Kristen. Oh, Kristen ini gini, oke, konsepnya sama, oke, saya mau jadi agama Kristen. Tapi sebenarnya tujuannya bukan mencari Tuhan pribadi, tapi beragama untuk punya satu komunitas yang bisa memuaskan dirinya. Dan inilah celakanya. Banyak orang mengaku beragama, tapi dalam hidupnya sama sekali tidak bisa dikontrol oleh Allah yang pencipta, yang punya hukum-hukum. Ya, diabaikan hukum itu. Karena puas dengan punya teman. Memang manusia itu makhluk sosial, butuh teman. Tapi pertemanan yang sejati, yang betul-betul bisa juga berhubungan dengan Tuhan, saudaraku, itu yang harus kita bina. Dan semua pertemanan, kalau ada dasar tidak benar, dusta, iri hati, dan sebagainya, pasti nanti akan kacau. Dalam Mazmur 17, ayat yang ke-15, ini jawaban Alkitab, ya, dari Raja Daud, bagaimana dia mengemukakan ini loh, konsep kepuasan itu ini. Mari dibacakan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ya, pada waktu aku bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ini kata-kata nubuat sebetulnya, yaitu nanti kalau kita bangun, artinya bangkit dari kematian, kita nanti akan melihat wajah Tuhan dan kita akan berkata, ini kepuasan yang perfect, sempurna. Ya. Dan itu disebabkan oleh karena hidup dalam kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Kata Yesus, I am. Ya, I am the truth. Aku ini kebenaran. Jadi kepuasan yang sejati itu sebetulnya terbina oleh karena ada persekutuan dengan Allah. Karena Allah itu disebut Allah sumber damai sejahtera. Ya. Dan bisa terjadi itu karena satu hal paling penting, kebenaran. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat daripada kebenaran itu ketenangan dan assurance, satu jaminan yang kekal. Saudaraku, juga Roma 14 ayat yang ke-17 berkata bahwa kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 15 ayat 33 juga mengatakan, Allah sumber damai sejahtera. Sama juga dalam Roma 16 ayat yang ke-20. Paulus memberikan satu kata goodbye dengan keinginan supaya itu dialami oleh jemaat Roma. Allah damai sejahtera. Nah, kenapa di dunia ini terjadi kekacauan? Dan bukan hanya terjadi untuk umat yang tidak percaya kepada Allah, tapi juga yang mengaku percaya kepada Allah
tapi tidak menjalankan ya sepraktek hidup sebagai murid dari Tuhan. Dan ini terjadi bukan hanya di luar kekristenan. Orang Israel pun ya mengalami. Kenapa? Karena sebelum Musa berpisah dari umat Israel, Tuhan itu sudah bernubuat melalui Musa. Ini loh yang akan datang. Bahwa kamu bangsa Israel melanggar perjanjian. Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan kita. Dan perjanjiannya itu disahkan dengan darah. Karena itu hormatilah darah Yesus. Korbannya. Ya. Dan apa yang terjadi? Kalau Tuhan bernubuat, itu betul-betul terjadi. Di bawah pimpinan Musa, mereka saja sudah menunjukkan ngomel, ya, bersungut-sungut, kadang-kadang ya tidak menurut, apalagi setelah Musa meninggal. Karena itu Musa juga berpesan pada Yosua bahwa bangsa ini nanti akan ya melenceng. Dan coba dibacakan, kalau saudara tahu sebelum berpisah, Musa membuat satu nyanyian. Nyanyian itu artinya supaya dihafalkan, dilantunkan, itu paling mudah untuk mengingat ayat-ayat. Karena itu dalam Ulangan 31 ayat 16, sebelum dia memberikan nyanyian itu, dia berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka." Ya, ini satu hal yang sangat menyedihkan. Ya, bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing. Padahal mereka tahu, mereka dipimpin dengan mujizat 40 tahun. Mereka tanpa menanam, mereka menerima roti dari sorga. Surga 40 tahun. 3-4 juta orang yang makan tiap hari. Ya, Alkitab mengatakan dalam perjalanan kaki mereka tidak pernah bengkak. Wow, tiang awan, tiang api, hadirat Tuhan ada. Jadi, kenapa bisa terjadi itu? Karena setelah masuk tanah Kanaan, dalam kitab Ulangan, Tuhan selalu ingatkan hati-hati, hati-hati. Nanti kalau kamu sudah masuk memperoleh janji Tuhan, tanah, kamu mulai diberkati, nah, kamu ini fokusmu lalu kepada berkat dunia. Bukan kepada pemberi berkat. Dan ini betul terjadi. Dan ini awas juga untuk kita. Biasanya kalau orang itu susah mencari Tuhan. Tapi begitu dia sudah diberkati, mulai ya orang Jawa bilang kepenak itu. Mulai mapan, mulai rasa semuanya sudah cukup. Lalu lupa. Karena itu Tuhan peringatkan jangan lupa, ingat, ingat, ingat. Ulangan 32 ayat 15-16, ini nubuat yang disampaikan Musa. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Ya, waktu menjadi gemuk, ya, lalu
gendut, dikatakan tambun, lalu mulai meninggalkan. Dan ini peringatan untuk kita semua. Saudara, saya tahu kalau saudara waktu kecil, waktu merana, engkau sangat lekat dengan Tuhan. Hati-hati, waktu kita cuma punya baju sedikit, kita lebih bersungguh-sungguh. Namun setelah kita diberkati, kita mulai fokus kepada hal-hal materi. Karena itu setelah Musa meninggal, digantikan Yosua. Yosua memperingatkan, dia lalu memetik sejarah. Bagaimana dulu Abraham itu dipanggil Tuhan dari suku timur, ya, dari Ur Kasdim, lalu sampai dikasih tanah perjanjian, dikasih anak, dikasih berkat, ya, dan sebelum dia berpisah dari orang Israel, dia memperingatkan sama dengan Musa. Dan dia ingatkan ini yang dia ingatkan supaya betul-betul ini masuk dalam pikiran kita. Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Iya, orang Israel memang beribadah kepada Tuhan. Kapan? Sepanjang zaman Yosia dan sepanjang generasi setelah Yosia, ya, Yosua, saudaraku, yaitu tua-tua, tapi yang mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi? Jadi Musa, Yosua generasi kedua, lalu para tua-tua, ya, generasi pertama Yosua, kedua para tua-tua, lalu ketiga lupa. Jadi saya perhatikan biasanya dalam hidup itu begitu. Generasi yang masih diasuh oleh pendeta yang baik, biasanya baik. Tapi terus anaknya mungkin masih baik, tapi cucunya sudah tidak. Ini fakta. Karena itu kita harus seperti Yosua, seperti Musa melakukan, Yosua melakukan. Dan ini yang akan menolong generasi setelah Yosua. Dan kalau tua-tua ini juga melakukan seperti Yosua, mestinya akan berlanjut. Ya. Jadi generasi yang berikut ini kurang mengenal Tuhan. Ya. Dan saya memang perhatikan biasanya generasi ketiga. Sama dengan orang, ya, kalau bersama-sama membangun satu usaha kongsi. Biasanya ribut itu generasi kedua dan ketiga. Papa-papanya dulu baik, ya. Lalu anaknya mulai ada anak, mulai ada istri. Nah, lalu mulai ada cucu. Nah, cucunya mempunyai pikiran yang lain. Dan biasanya bertengkar setelah usaha maju. Aneh, tapi ini fakta. Berkali-kali dalam perusahaan-perusahaan keluarga, mula-mula keluarga susah, mereka bersatu. Diberkati Tuhan. Tapi setelah menikah, nah mulai ada setan bantal datang. Mulai gangguan, ya. Biasanya itu gangguan duit, mamon. Dan ini fakta. Karena itu yang menjadi pertanyaan, apakah kita cukup puas dengan mamon? Kepuasan mamon.
Dan kita tahu bahwa Mammon ini dalam Alkitab dikatakan bisa terbang, bersayap, ya. Uang itu bisa bersayap. Memang, uang itu memang jawaban untuk puas. Betul, betul. Tapi tidak permanen. Ya. Jadi kalau kita tidak punya uang, ya nggak puas. Setelah punya uang, rasanya puas. Tapi ingat, itu kepuasan yang tidak permanen. Dan ini mesti kita camkan. Hanya hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itu kepuasan yang sejati. Ya. Jadi ketidakpuasan atas pemeliharaan Tuhan, bagaimana generasi setelah Yosua ini mestinya, aduh Tuhan ini hebat. 40 tahun kita enggak nanam apa-apa, kita bisa hidup. Ya. Wah, hebat Tuhan. Kita harus bersyukur. Mestinya begitu. Mestinya mereka itu lebih bersyukur, berterima kasih. Namun faktanya ini yang mereka lakukan. Mereka justru melalaikan yang disebut ibadah. Karena itu saya tekankan kepada orang-orang yang sudah diberkati Tuhan di gereja, atau saudara yang mendengar di online ini, orang-orang kaya. Engkau boleh kaya tapi jangan sampai sibuk lalu mengurangi ibadah. Itu terjadi dengan keluarga saya. Dulu miskin, lalu Tuhan berkati dengan cara yang ajaib. Bekerja pada perusahaan perkapalan. Orang itu meninggal. Istrinya bingung. Dan keluarga saya ini lalu diserahi untuk menjadi pengelola, ya, dengan sharing. Tentu jadi kaya raya, tapi terus lupa. Ya, kalau hari Sabtu pergi keluar kota, capek. Ya, tidur di tempat dingin. Panas di kota. Naik ke gunung. Hari Sabtu, Minggu tidak ke gereja. Ini penyakit. Karena itu sebelum berpisah, Yosua mengerti. Ini yang aku mau tekankan. Pesan ini yang aku akan tekankan betul-betul. Apa itu? Ibadah. Kenapa, Karena ibadah itu erat hubungannya dengan roh takut akan Tuhan. Makin orang beribadah, dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin timbul roh takut akan Tuhan. Sehingga gak mungkin akan melakukan hal-hal yang salah. Ya, kenapa? Karena takut akan Tuhan. Karena itu Yosua 4 ayat 14 berkata, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya, dalam satu ayat ini 3 kali dituliskan apa? Beribadah. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah. Jadi ada hubungan antara roh takut akan Tuhan dan ibadah. Ya, ibadah ini membuat kita bisa, karena terus sering ketemu Tuhan, jadi kenal. Nah, orang kalau kenal Tuhan, dia tidak akan berbuat dosa. Tapi ibadah ini perlu dengan ketulusan dan kesetiaan hati, terus berkesinambungan, bukan berhenti. Ya, dikatakan
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Ini beribadah yang salah. Ya. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ini penekanannya. Jadi apa? Pesan moralnya begini. Kalau sudah diberkati, pekerjaan itu makin meluas. Mungkin bagi pendetaku, pekerjaan yang mulai bertambah, kolektanya makin banyak, saudaraku, makin ya diberkati hidupnya, ya tenang. Lalu oleh karena ya mulai diberkati, lalu dikurangi jam-jam ibadah, khususnya dalam doa, baca Alkitab. Ini fakta. Makanya dua hal ini, doa dan Alkitab. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya, waktu sengsara kita banyak berdoa, nangis. Mohon anugerah Tuhan. Tapi setelah diberkati, lupa. Nah, ini yang terjadi dengan orang Israel. Ya, jadi apa yang terjadi dalam Hakim-Hakim 17 ini, saudaraku, nanti saya lihat kalau saudara baca sambungannya itu 16 itu Simson, lalu 17 cerita ini. Ya, Simson itu dari suku Dan. Nanti hubungannya pasal 17, 18 ada suku Dan. Seolah-olah waktunya itu setelah Simson. Tapi sebetulnya tidak. Pasal 17 ini bicara tentang generasi ketiga setelah Musa. Dan coba kita baca apa yang terjadi setelah mereka diberkati. Hakim-Hakim 17 ayat 1-6. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Ya, sampai ayat 3 dulu saya memberikan komen, saya memberikan highlight di situ. Ya, waktu anaknya yang bernama Mika mencuri uang ibunya 1.100 uang perak. Apa kata ibunya setelah anak ini ngaku? Dikatakan, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Loh, kalau Tuhan memberkati pencuri ini gimana tuh ya? Tapi ini fakta. Karena uangnya kembali. Dia tidak merasa bahwa itu satu pelanggaran pada hukum Tuhan. Tapi yang penting uangnya kembali. Sehingga dia memakai nama Tuhan lagi untuk memberkati anaknya si pencuri. Masa Tuhan memberkati pencuri? Ini omongannya nggak benar. Jadi jelas dari sini kita melihat ibu ini konsentrasinya uang. Tapi tidak konsentrasi, anakku ini mencuri, ini pelanggaran pada hukum Taurat. Enggak. Uangnya kembali, puji Tuhan. Nah, Tuhan lagi. Sama seperti ini, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Lalu celakanya yang lebih jauh, ayat ketiga, setelah dikembalikan, dapat balik,
Ibu ini malah menyisikan. Dia berkata, menguduskan uang itu bagi Tuhan. Loh, menguduskan bagi Tuhan kok buat patung. Ini sesuatu yang kontroversi. Nggak cocok. Menguduskan bagi Tuhan, tapi untuk membuat patung. Saya berkata, orang Jawa bilang amburadul. Kacau. Benar-benar. Satu penghinaan kepada Tuhan. Memakai nama Tuhan untuk memberkati. Dan juga memakai nama Tuhan untuk mengiyakan keinginan hatinya membuat patung. Celaka. Ayat 4-6. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah efod dan terafim, ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini yang celaka. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Kebenaran diri. Dan inilah yang terjadi pada akhir-akhir zaman ini. Orang melanggar kesucian, pernikahan yang berbeda, nah itu benar kok. Yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan ini terjadi. Ya. Setelah uang itu dikembalikan, dia ambil 200, dia serahkan untuk tukang membuat patung. Ya. Celakanya lagi, sebelumnya Mika ini anaknya mempunyai kuil juga. Lalu dibuat efod dan terafim. Ini seperti di tabernakel. Imam besar ada pakai, untuk imam-imam juga pakai efod. Tapi terafim itu hanya untuk imam besar. Tapi dia lakukan ini. Dan celakanya ditabiskan salah seorang anaknya laki-laki menjadi imamnya. Dari kuil itu. Wah, ini namanya orang Jawa bilang sakarepe dewek. Maunya sendiri. Ya. Dan kondisi ini sangat menyedihkan. Anak, ibu, anak, cucu, semua melenceng. Kenapa? Karena berkat. Ya, ini tanda. Mereka ini beragama tapi tidak mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal. Ya. Tidak mengenal Allah. Dan perhatikan soal uang ini. Uang perak sang ibu ini dicuri anaknya. Jumlahnya 1.100. Ini yang dicuri loh. Saya kira masih ada yang belum tercuri. Ya. Padahal kalau saya baca nanti yang berikutnya saya terangkan. Nanti Mika akhirnya ketemu juga seorang Lewi. Kebetulan ini suku Lewi. Kalau dia ini kan bukan suku Lewi. Nggak patut sudah jadi anaknya jadi imam itu karena mereka bukan suku Lewi. Tapi ketemu suku Lewi yang cari kerjaan gitu. Nah dijadikan imam. Ternyata gajinya itu setahun hanya 10. Ini 1.100. Berarti bisa menggaji orang 110 tahun. Wah, jumlah besar ini. Jadi tanpa disertai ibadah, uang
itu bisa jadi tuan. Ya. Dan itulah sebabnya Tuhan sudah memperingatkan, hati-hati dengan mamon yang disebut Tuhan mamon yang tidak jujur. Artinya mamon itu bisa kita pakai ya untuk membangun persahabatan, tapi uang ini juga bisa menjadi tuan terhadap kita dan membuat kita lalu tidak jujur. Ya pokoknya orang kalau sudah berurusan dengan uang, biasanya disitulah diuji, jujur apa tidak. Khususnya bagi kami hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan banyak kali kejatuhan terjadi karena dimulai karena tidak jujur terhadap uang. Nanti yang berikut apa? Penyelewengan. Penyelewengan seks. Lalu macam-macam pertengkaran. Ya, ribut. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan tidak jujur, ada yang nggak jujur. Tentang pembagian saya dengar ini. Lalu ribut, pisah. Ya. Dari mana sebenarnya? Uang, laki-laki uang. Ya. Tuhan Yesus sudah memperingatkan dalam Matius 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya, kamu tidak bisa mengabdi pada Allah dan mamon. Jadi mengabdi itu ibadah. Jadi kalau ibadah kita betul pada Tuhan, mamon ini tidak akan menjadi berhala. Justru menjadi berkat. Ya. Nah, kalau sudah memberhalakan uang, lalu pasti apa? Tidak jujur. Karena itu disebut mamon yang tidak jujur, tidak tulus. Seperti tadi yang dikatakan oleh Yosua. Ya, karena ibadah dan takut akan Tuhan ini gandeng ini. Seperti mata uang dua sisi, tapi satu. Ya, jadi kalau saudara terus bisa menjaga ibadahmu, maka roh takut akan Tuhan itu akan muncul. Ya. Dan kalau takut akan Tuhan, pasti tulus. Nah, coba kita perhatikan. Sang ibu menjadikan uang ini jadi tuan. Maka diturutilah mamon yang tidak jujur. Barusan dia berkata, terkutuklah orang yang mencuri uangku. Uangnya dikembalikan. Lalu apa? Diberkatilah. Oh, hebat ya. Baru ngutuk, sekarang diganti berkat. Ini namanya kesombongan. Coba saudara perhatikan. Kita umat Kristen kan tidak boleh mengutuk. Karena itu saya kalau dengar peristiwa perang akhir-akhir ini, wah, pemimpin-pemimpin kita mengutuk, apalagi umat Tuhan, Israel. Itu kan, apa kata Tuhan? Dari mulutmu ini harus keluar apa? Berkat, bukan kutuk. Nah, kalau kita sudah ngutuk-ngutuk, terjadi kekacauan. Ya, kita doakan untuk Indonesia. Supaya para pemimpin negara kita ini khususnya ya yang jajaran-jajaran top leader ini hati-hati dengan mengutuk. Lebih baik memberkati ya. Jadi mamon yang tidak jujur ini baru mengutuk, sekarang memberkati. Apalagi dengan nama Tuhan. Ini kan satu bentuk kesombongan. Hanya Tuhan yang bisa mengutuk. Memang Tuhan bisa mengutuk. Karena dia itu hakim. Dia yang bisa, kamu tak jatuhi, ya nanti celaka.
Karena itu kalau kita baca di Alkitab kan ditulis, celaka, celaka, terkutuklah. Kenapa? Karena Tuhan memang berhak. Dan hanya Tuhan yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Jadi kalau saya perhatikan, minat si ibu inilah yang membuat berhala. Ya, seperti Hakim-Hakim 17 ayat 4. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Ya, jadi ibu ini rupanya betul-betul sudah terikat dengan harta. Ya, dia memakai kekuasaannya untuk membuat patung pelanggaran pada firman, bahkan membuat patung tuangan dari perak, itu mahal. Ya, nah, apa yang dilakukan oleh Mika? Mika si pencuri. Pencuri itu pelanggaran dalam hukum Taurat. Jangan mencuri, tapi dia mencuri. Itu namanya tidak takut pada Tuhan. Kenapa tidak takut sama Tuhan? Ya karena tidak beribadah. Karena dua tadi saya katakan itu seperti uang. Ya, jadi kita itu harus betul-betul takut sama Tuhan. Diulangi apa yang dikatakan oleh Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya, banyak orang itu takut karena pakai perhitungan manusia. Saya kalau nuruti Tuhan nanti takut tidak berkat. Tidak dapat itu uangnya. Tidak bisa kaya, tidak bisa ini. Saudara, mengikut Tuhan itu mesti percaya bahwa Allah itu bisa membuat mujizat. Saya percaya, saudara-saudara waktu dalam kekurangan, saudara begitu getol ibadah, ada saja cara Tuhan yang memberkati orang yang tidak kenal dulunya, bisa dipakai Tuhan. Bisa, ya. Seperti saya tidak kenal dengan orang di Surabaya, lalu dia ada tanah di Semarang, lalu diberikan pada gereja. Ya, lalu tidak saya pakai, tempatnya bagus, bukit. Ya, tapi kita pakai untuk rumah orang tua. Ya, saudaraku, tempatnya bagus, view-nya bagus. Tapi tidak, saya dikasih, ya sudah saya pakai. Ya, saya pindah di sana. Itu kan tempatnya bagus. Dan cukup luas, ya. Kuncinya itu takut sama Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini mesti kita pelihara. Dengan apa, ibadah. Ya. Ini Mika si pencuri, tidak takut sama Tuhan. Anak-anak laki Mika bahkan ditabiskan jadi imam. Padahal Mika ini bukan orang Lewi. Ya, dan bukan dari keturunan Harun. Ini pelanggaran yang serius. Ya. Dan semua hal ini terjadi, kekacauan ini terjadi dituliskan karena tidak ada raja. Ya. Alkitab itu dahsyat. Begitu teliti. Memberitahu semua peristiwa.
Bahkan ribuan tahun yang lalu, detail-detail sampai nama, umur, dan sebagainya dicatat. Mana ada satu kitab yang di-compile selama 1.500 tahun. Ini Alkitab. Jadi Alkitab ini bukan ditulis oleh seorang, ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Zaman yang berbeda, tapi dikompil, digandengkan jadi satu. Ini oleh Allah. Nah, karena itu angka-angka yang ditulis di Alkitab itu juga punya makna yang sangat penting. Dan salah satu tentang kesempurnaan itu ada 3 angka kesempurnaan. 7 itu angka kesempurnaan. Angka kesempurnaan tentang Roh Kudus, yaitu yang melaksanakan sampai terjadi harmonisasi. Jadi kalau Roh Kudus bekerja, maka Tuhan itu akan atur hidupmu akan harmonis. Karena itu kalau rumah tangga mau harmonis, coba ikuti Roh Kudus, jangan ikuti daging, ikuti emosi. Tapi coba takluk sama firman dan Roh Kudus yang akan membuat harmonis. Seperti apa? Seperti tuts pianus, do re mi fa sol la si. Nah, 7. Tapi dari nada 7 ini bisa membuat harmonis. Ya, terjadi yang namanya konser-konser yang harmonis. Alat-alat dimainkan lalu suaranya bisa harmonis. Ya. 10 itu angka hukum Allah. Kesempurnaan hukum Allah. 10 hukum Taurat. Tangan kita diberi oleh Tuhan 10 jari. Kaki kita diberi oleh Tuhan 10 jari. Artinya perbuatan kita harus menurut hukum Allah. Lalu pendirian kita harus menurut hukum Allah. Nah, 12 itu angka pemerintahan. Pemerintahan Allah yang sempurna. Karena itu Tuhan ini memerintah bumi dengan angka 12. Ada 12 zodiak, ya, jam juga 12. Ya, 1 hari 24 jam, 2 kali 12. 1 jam itu 60 menit, 60 itu 5 kali 12. Ya, 1 menit 60 detik, 5 kali 12. Ya, jadi ada angka 12 di situ. Juga nanti di Yerusalem, ya, kota Allah itu. Nanti juga pintu gerbangnya 12, ya, ini juga alasnya 12, rasulnya 12. Artinya Tuhan itu mau jadi raja yang betul-betul perfect, sempurna. Nah, tadi uangnya berapa, 1.100. Itu angka 11. 11 itu apa? 10 ditambahi 1. Atau 12 dikurangi 1. Nah, kalau 10 itu angka hukum Allah, maka itu artinya dikurangi. Ya. Hukum Allah mulai dikurangi. 12 itu pemerintahan. Artinya hukumnya ditambahi. Ya. Dia punya hukum sendiri. Seperti ibu ini mencuri, diberkati. Itu apa ada itu? Pencuri kok diberkati? Ya, tapi dia melakukan. Dia menambahi hukum Allah. Ya.
tapi berarti mengurangi kuasa Tuhan untuk memerintah dirinya. Nah, ada sebuah buku memang khusus menulis tentang angka-angka. Saya beli itu mungkin sudah 40-an tahun lalu. Saya tertarik juga dengan angka. Kenapa Alkitab kok mencatat misalnya ikan yang ditangkap ya oleh rasul-rasul jumlahnya dihitung 153. Tentara daripada Abraham dituliskan 318. Muridnya Tuhan Yesus 12. Ya. Dan angka 11 itu angka disorder. Ketidakaturan. Artinya kekacauan. Kelainan. Ya. Dan inilah yang terjadi pada masa hakim-hakim. Karena dituliskan sampai 4 kali kata-kata ini. Pada masa itu tidak ada raja di antara orang Israel. Jadi banyak orang itu seperti ini hidupnya. Dia Kristen. Ya, tapi Yesus itu hanya jadi penolong. Yesus tabib, kalau sakit sembuhkan Tuhan. Kalau berkat ya Tuhan berkati saya. Ya, kalau ujian ya Tuhan buat saya lulus. Tapi kita tidak menjadikan Tuhan itu raja. Berarti apa? Berarti ada sesuatu yang salah, yaitu soal penyembahan. Kita tidak hormat sembahyang, menyembah Tuhan. Ya, kalau sudah nanti baca kisah lanjutan dari keluarga Mika ini. Maka dalam pasal 18, perbuatan mereka itu menjadi jerat untuk satu suku Israel dan jatuh dalam penyembahan berhala. Waduh, gara-gara satu keluarga, nanti satu suku. Wah. Jadi masalah berhala ini sebetulnya ada berhala dua hal yang sangat ya bahaya laten, yaitu memberhalakan diri, berhala keakuan, aku. Yang kedua duit. Dan ini Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2a. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dua hal, mencintai diri, itu namanya berhala keakuan, dan menjadi hamba uang, berhala mamon. Kenapa? Karena akibat manusia tidak mau menyembah Allah yang benar. Maka akan terjadi yang namanya hal yang mengerikan akan terjadi nanti. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Murka Tuhan akan dijatuhkan atas bumi ini. Ini sebentar lagi. Karena itu apa tugas kita? Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Ya, ini pesan awal tahun. Kita mesti belajar masuk, ya. Kita mesti masuk ke kamar kita, tutup pintu. Artinya kalau kita sembahyang itu jangan sampai diganggu. Karena kita mau konsentrasi hubungan dengan Tuhan. Ya, ini yang membuat saudara nanti bisa luput dari murka Allah. Ya, istilah masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu, jelas itu anjuran Tuhan untuk berdoa.
Matius 6 ayat 6. Karena itu kita mohon Tuhan, lindungi kami. Jagai kami. Kami tahu hari depan ini hari yang jahat. Lindungi kami Tuhan. Supaya kami bisa luput. Kata Tuhan, kalau kamu mau luput, sembahyang. Ayo. Tahun yang baru ini, mulai saudara cari Tuhan dengan belajar sembahyang. Bukan hanya minta-minta dalam doa. Tuhan berkati Tuhan, ya, makanan ini Tuhan lindungi perjalanan kami. Tapi kita tidak pernah memuji, menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, Tuhan lindungi kami. Lindungi kami, kembangkan penudung-Mu atasku. Lindungi, lindungi, kembangkanlah penudung-Mu atasku. Sebab Engkau penebusku, lindungi, lindungi, lindungi. Mari kita mau berdiri. Lindungi, lindungi, kembangkanlah penudung-Mu atasku. Yes Tuhan. Sebab Engkau penebusku. Ya Tuhan, lindungi, 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 lindungi. Kata-kata ini diambil dari kitab Rut. Rut seorang Moab yang sebetulnya tidak berhak, tapi dia ketemu Boaz. Nah, waktu itu oleh saran Naomi, kamu datang kepada Boaz, penebus kita itu. Katakan kepadanya, kembangkanlah sayap-Mu atasku, lindungi aku. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi Alkitab menulis akan terjadi kekacauan. Bumi akan bergolak. Dimulai dengan gempa bumi di Jepang dan sebagainya, peperangan yang sekarang ini sudah dengarkan. Hampir semua negara mulai terlibat. Mari kita berkata, Tuhan lindungi, kembangkanlah penudung-Mu. Lindungi, lindungi, kembangkanlah penudung-Mu atasku. Sebab Engkau, ya Tuhan, penebusku. Mari Tuhan lindungi kami sekalian Tuhan. Lindungi, lindungi, lindungi.
kembangkanlah penuntun-Mu atasku. Yes Tuhan, tangan-Mu ulurkan kepada kami, kembangkan sayap-Mu. Lindungi, 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 ya Tuhan, kembangkanlah sayap-Mu Tuhan. Biar tangan kemurahan-Mu Kau ulurkan. Oh yes Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu. Oh ya sandaku resene ketanaku. Engkau yang besar Tuhan, lindungi kami. Engkau maha kuasa. Oh Yase, ya penebus kami. Ya penjaga hidup kami, kepadamu kami berseru. Lindungi umat-Mu Tuhan. Korea sana kodeke, hinako yase nako. Kawali umat-Mu Tuhan dengan malaikat-malaikat-Mu. Kami butuh perlindungan-Mu Tuhan. Kami serahkan hati kami. Oh Juru Selamat, oh Juru Selamat, Juru Selamat kami. Biar kemurahan-Mu melimpah dalam kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, inilah permohonan kami dalam tahun yang baru ini. Biar kami mau lekat, lebih lekat lagi. Ajar anak-anak-Mu lebih mengkonsentrasikan di rumah masing-masing. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah. Mereka bersekutu dengan Engkau. Mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu, dan mohon perlindungan Tuhan, supaya kami sekalian boleh terluput hari yang besar, hari yang penuh dengan kedahsyatan. Itu sudah Engkau tuliskan, dijauhkan kami. Biarlah Tuhan, kalau mungkin biar anak-anak-Mu mengalami rapture lebih dulu. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, Tuhan tolong. Tuhan beri roh takut akan Tuhan pada para pemimpin.
baik presiden, wakil, menteri, sampai gubernur, wali kota, bupati, Tuhan, camat, RW, RT, semuanya. Dan juga pimpinan-pimpinan dimanapun, kiranya Tuhan hadirat-Mu membuat kami gentar. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kami mau menerima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.